upaya-upaya ini dilakukan tidak hanya dengan kampanye UMKM Go Online, mengajak teman-teman beriklan hanya kepada teman-teman VTuber. Tidak hanya itu, tapi upaya ini diwujudkan juga melalui kerjasama dengan pihak luar, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang menaungi tentang eksistensi UMKM di Indonesia, khususnya lembaga negara. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman VTubers dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya Midhan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, pagi ini saya ingin berbagi berita ya. Memang bisa jadi teman-teman ada yang sudah tahu, tapi tentu di antara teman-teman ada yang tidak tahu juga bahwa perusahaan PT Future Viewtech ini memang benar-benar sangat serius di dalam berupaya bekerja sama dan membangun serta mendorong lahirnya dan eksisnya teman-teman UMKM di seluruh Indonesia. Upaya-upaya ini dilakukan tidak hanya dengan kampanye UMKM Go Online, mengajak teman-teman beriklan hanya kepada teman-teman VTuber. Tidak hanya itu, tapi upaya ini diwujudkan juga melalui kerjasama dengan pihak luar, kerjasama dengan lembaga-lembaga yang menaungi tentang eksistensi UMKM di Indonesia, khususnya lembaga negara. Jadi beberapa hari yang lalu, 3 hari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 3 hari yang lalu, PT Future Viewtech melaksanakan kegiatan Zoom bersama Kementerian Koperasi dan UKM atau Kementerian UKM dan Koperasi. Ini yang benar, yang koperasi di depan atau yang UMKM di depan? Oke lah, nanti bisa dicek. Deputi UMKM menghadiri acara tersebut, dan mereka membicarakan berbagai hal tentang kiprah atau sepak terjang VTube di dalam mendorong tidak hanya berpindahnya UMKM itu di dalam marketingnya melalui online, khususnya melalui aplikasi VTube, tapi juga mendorong lahirnya UMKM baru yang berkiprah di dalam penjualannya melalui jaringan online gitu. Ya, memang setelah dilakukan sekian lama dan baru saja dibuka kembali, itu sudah tidak sedikit yang mengalami lift up peningkatan, baik peningkatan penjualan, apalagi peningkatan pengetahuan orang terhadap eksistensi UMKM tersebut. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa di dalam beriklan, baik UMKM maupun korporasi, itu menyampaikan pesan-pesan iklan ini tujuan utamanya untuk mengabarkan kepada dunia, mengabarkan kepada khalayak, mengabarkan kepada masyarakat bahwa entitas tersebut atau UMKM tersebut atau korporasi tersebut atau holding tersebut
atau usaha tersebut itu eksis di dunia ini gitu. Berada di sebelah sini. Produk yang dijual adalah ini, kualitasnya seperti ini, dan lain sebagainya. Dengan demikian, ketika masyarakat sudah mengetahui, dengan sendirinya ketika dia rasa butuh atau memerlukan produk yang disediakan itu, tentu produk maupun jasa ya, tentu akan menghubungi dan kemudian terjadi transaksi. Jadi tujuannya seperti itu. Itulah kemudian saya mengatakan perubahan yang terjadi pada teman-teman UMKM yang sudah beriklan itu belum tentu berupa penjualan saat ini, belum tentu merupakan keberhasilan dalam menaikkan jumlah penjualan saat ini, tapi mengenalkan kepada teman-teman di seluruh Indonesia bahwa dirinya ada, bahwa produk ini ada, bahwa si ini mempunyai produk yang dijual berupa ini dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya itu, ternyata beberapa teman yang sudah beriklan seperti misalnya Kang Tony Alengleng ya, itu di hari pertama dia sudah langsung beriklan dan hanya beberapa hari sudah meraup keuntungan yang cukup besar karena penjualan sangat deras. Ya mungkin karena yang dijual juga sesuatu yang memang sangat dibutuhkan, yaitu berupa minuman wedang uwuh ya. Wedang uwuh itu sekarang ini sangat dibutuhkan orang karena dalam kondisi pandemi corona ini kecenderungan orang untuk meminum minuman dari empon-empon ya, dari istilahnya palawija ya, yang ditanam di tanah kita. Nah, teman-teman, tidak hanya itu, madu juga banyak yang laku ya. Ada banyak yang jual madu dan mengiklankannya di video, tapi rata-rata teman-teman mendapatkan peningkatan penjualan juga melalui video dan yang lain-lain banyak. Nah, rupanya kegiatan ini direspons positif oleh Kementerian UMKM, dan Kementerian UMKM seperti disampaikan Pak Prabowo sebelumnya ketika berwawancara atau berbicara di depan kamera bersama Pak Semilianto ya. Beliau menyatakan bahwa ketika itu video belum on ya, ketika itu komunikasi dengan Kementerian UMKM sudah mulai dijalin. Nah, ternyata realisasi komunikasi terhadap itu, kerjasama yang kemudian akan dilakukan oleh video dengan Kementerian UMKM itu direalisasikan pembicaraan akhirnya pada tanggal 15 Juli 2021 yaitu hari Kamis kemarin. Nah, teman-teman, kemudian di hari itu dirilis beritanya. Dan di sini kita bisa melihat, coba saya tayangkan ya, dari jpnn.com. Dia menulis video versi terbaru berikan ruang untuk dukung UMKM. Di sini menampilkan foto Pak Kris Fernando, ini moderator ya, dan Pak Prabowo ya. Cuma saya tidak screenshot ini beritanya, cuma ini jajaran PT Future Viewtech melakukan jumpa pers melalui video virtual. Nah, ini hanya judul saja. Kemudian berita lainnya dirilis oleh tribunnews.com di tanggal 16-nya hari Jumat ya. Jadi selang satu hari Tribun News merilis sebuah berita. Tribun menulis resmi rilis VTube 3.0 fasilitasi UMKM, promosikan produk dan aplikasinya. Ini juga menampilkan Insinyur Dedi Satria MA, ini dari Kementerian Koperasi dan UMKM ya. Kemudian Pak Prabowo dan Kang Tony ya. Kebetulan Kang Tony ketika itu diajak
untuk ikut Zoom meeting ini untuk menyampaikan testimoni keberhasilan dalam beriklan di video. Jadi sehingga dia ikut nampang di sini. Kang Tony kalau nonton video saya, selamat Kang Tony. Sekali-sekali Zoom bersama orang-orang kementerian ya. Diskusi virtual di peluncuran aplikasi VTube 3.0 Kamis 15 Juli 2021. Kemudian di samping jpn.com dan Tribun News juga diberitakan oleh sindonews.com, koran Sindo ya. Sindo ini, Tribun Sindo ini adalah portal berita kawakan ini. Dia menulis VTube 3.0 hadir berbagai added value di tengah pandemi. Added value itu nilai tambah ya. Jadi ketika VTube 3.0 hadir dan hadirnya berada di dalam masa pandemi, ternyata memberikan added value yang diapresiasi oleh Bapak di dalam Kementerian UMKM. Di sini juga menampilkan Insinyur Dedi Satria, Pak Prabowo dan Kang Tony Alengleng. Ini diberitakan pada Kamis 15 Juli 2021. Dia menulis menyikapi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di masa pandemi COVID-19. VTube 3.0 melalui terobosan terbarunya kali ini turut memberikan perhatian khusus pada UMKM. Nah, jadi sudah diberitakan dan ini hanya 3 yang saya ambil, tapi sebenarnya berita-berita di hari itu, Kamis dan Jumat, itu diberitakan oleh begitu banyak portal-portal berita. Nanti teman-teman bisa cek di hari Kamis dan Jumat itu ada portal-portal berita mainstream nasional, coba dicek saja, dan itu memang banyak. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan kita ini sangat serius di dalam menggarap program-program periklanan melalui aplikasi VTube ini. Jadi kalau tidak ada keseriusan, kalau hanya main-main, tidak mungkin mengajak bapak-bapak dari kementerian itu untuk saling dukung, saling support. Karena bagaimanapun juga ketika sudah berani melangkah sejauh itu, sebuah perusahaan tentu dia sudah memperhitungkan langkah-langkah ke depannya. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bisa pahami sebagai satu langkah yang sangat baik yang dilakukan oleh manajemen begitu buka. Jadi tidak lama dari ketika buka tanggal 8 Juli kan, kemudian tanggal 15 itu 1 minggu. Padahal selama 1 minggu ini manajemen menghadapi berbagai persoalan sistem yang masih banyak bugs ya. Diperbaiki satu, muncul masalah yang lain. Nah, ini hal-hal semacam itu sambil dihadapi, tapi juga sambil melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif untuk membangun masyarakat UMKM go online. Demikian teman-teman, dan mudah-mudahan kita semuanya dikaruniai kesehatan luar dalam, kesehatan fisik dan mental. Terima kasih dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.